Karena tidak mungkin Pertamina kan, karena Iya, Pertamina nggak tidak mungkin. punya kewenangan naik turunin yang harga bersubsidi. itu. Tapi kalau tidak kepentingan masyarakat, ya kami juga pasti akan berontak gitu seperti itu. Itulah kami gitu loh. Akan menolak itu sebelum ada solusi-solusi terbaik yang diberikan oleh pemerintah. Karena ini memang masih memberatkan lah seluruh daerah. Sampai memang ada keputusan untuk penurunan harga BBM karena satu alasannya juga harga minyak dunia kan turun. Iya. Alur Podcast, tempatnya bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Walaupun sedikit agak serak-serak ini Iya. Maklum biasa, sering demo ini kan, ikut-ikutan terima demo. Oh iya. Keluarga gimana, sehat Pak? Keluarga alhamdulillah sehat. Iya. Cuma saya aja yang agak serak gitu. Alhamdulillah, walaupun lagi serak-serak, kami apresiasi sudah berkenan hadir di Alur Podcast. Iya. Tentu kita pengen bahas seputar tentang yang kemarin dilakukan PKS tentunya. Nah, kebetulan Pak Wahyu Wahyudin ini adalah Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kepri. Ya, betul Pak ya? Iya, betul sekali. Saya manggil Bapak atau apa nih? Bapak aja ya, biar sopan dikit. Lebih sopan ya. Bagusnya kayak abang adik gitu kan, abang lebih bagus juga sih. Iya. Ya tapi apapun boleh lah. Iya. Jadi gini, kita sebelumnya saya ingin ngingatkan, ini kan podcast Pak, kita bawa santai aja. Betul. Walaupun pembahasan nanti ya sedikit tegang ya kan. Nah, kita bicara langsung Pak soal yang terkini, yang lagi heboh soal kenaikan BBM bersubsidi, terutama di Pertalite ya. Nah, ketika pemerintah pusat melakukan penaikan harga BBM bersubsidi, salah satunya fraksi PKS yang langsung melakukan penolakan. Untuk di Kepri sendiri, tentu ini kan bukan hanya Kepri, sudah sama Batam sudah melakukan hal yang sama juga. Kemarin di DPR RI bahkan fraksi PKS itu keluar dalam rapat paripurna ya. Iya. Nah, apa sih sebenarnya Pak Wahyu yang mendasari alasan PKS itu melakukan aksi penolakan atas kenaikan BBM bersubsidi ini? Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih. Memang kami dari PKS serentak se-Indonesia ini melakukan penolakan atas kenaikan BBM subsidi ya, Pertalite dan solar, yang didasari oleh 3 hal. Yang pertama, bahwa Indonesia ya baru pulih dari pandemi COVID. Jadi pasca pandemi COVID ini baru mulai pemulihan ya, ekonomi baru mau mulai bangkit ya. Tapi ternyata BBM subsidi yang memang semua butuh BBM untuk segala aktivitas ya, itu tiba-tiba naik. Nah, ini yang kami tolak. Harusnya mempertimbangkan dulu lah ya, mungkin setahun yang akan datang ya, atau 2 tahun yang akan datang, bukan sekarang baru pulih. Kemudian yang kedua, daya beli masyarakat juga turun ya saat ini, dan juga tingkat kemiskinan tentunya juga ini meningkat gitu. Kemudian selanjutnya adalah bahwa kenaikan BBM subsidi ini sangat-sangat mencekik juga. Artinya BBM subsidi ini bukan hanya di kalangan bawah saja, menengah juga merasakan itu juga ya. Karena kenapa? Yang menengah terkadang mereka mungkin saat ini ekonominya bagus ya, tetapi yang namanya kontrak ataupun yang namanya mereka berusaha sendiri mandiri itu kan fluktuatif ya. Fluktuatif, mungkin hari ini mereka jaya ya, besok lusa kita nggak tahu lagi. Nah, itu seperti itu, hal-hal itu yang kami mendasari juga. Nah, kalau untuk Kepri sendiri, Yeah. karena Pak Wahyu ini kan wakil rakyat Provinsi Kepri. Nah, bagaimana dampak sendiri atas kenaikan ini, khusus di Kepri sendiri? Karena kalau bicara kita Kepri, Batam, ya,
ini tentu karena kan bukan Pertalite, solar juga kata Bapak Ya. tadi naik. Nah, tentu ini juga digunakan oleh nelayan. Nah, atas kenaikan ini gimana sih dampaknya yang terjadi di Kepri sendiri lah, Pak? Ya, saat ini bisa kita lihat di Kepri untuk inflasi juga jadi tinggi ya. Kenapa inflasi tinggi? Karena disebabkan harga beberapa bahan baku, bahan kebutuhan pokok ini naik. Ya. Kenapa naik? Karena ini berasal dari luar daerah, bukan dari Kepri sendiri, yang memang harganya juga naik diakibatkan dari transportasi juga naik, semua jadinya naik. Makanya sekarang ini sebab akibat dari itu inflasi Kepri sudah 6% lebih untuk saat ini. Kemudian juga dampak dari masyarakat saat ini memang banyak yang menjerit, mahasiswa juga menjerit karena selama ini mereka dikasih uang untuk kos, kemudian mereka makan, otomatis harganya juga mulai naik, gitu seperti itu. Jadi mereka pun nggak bisa pulang segala macam kan seperti itu. Jadi memang ini beban-beban masyarakat, terutama sebenarnya harga sembako yang mulai pelan-pelan sudah mulai naik dan naik, juga alat transportasi juga sudah mulai naik. Nah ini juga menjadi dilema juga buat Kepri. Nah sedangkan Kepri ini wilayah lautnya kan lebih besar, 96%, dan kebutuhan transportasi laut ini memang ketergantungan dengan BBM. Dan BBM di Kepri ini yang harga mungkin yang Pertalite yang untuk di kota di kota Batam akan berbeda dengan yang ada di pulau, katakanlah mungkin Pulau Galang entah Pulau Karas ataupun Pulau Abang, itu berbeda harganya dengan yang ada di kota. Kalau Pertalite di kota mungkin 10.000, tetapi di Pulau Abang bisa saja 15 sampai 20.000. Itu memang terbukti. Ya, seperti itu. Jadi dengan kenaikan ini otomatis akan naik lagi mereka. Jadi mereka udah mulai menjerit lah. Artinya untuk mengantisipasi tentu ini kan tidak bisa dibiarkan. Betul. Karena khusus kita bicara Kepri dengan laut yang lebih besar tuh. Orang rata-rata menggunakan transportasi laut. Nah, ada nggak masukan solusi terhadap pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk mengantisipasi ini agar ini khusus lo Kepri? Nah, karena kenaikan ini bukan hanya disebabkan sembako, tapi ya itu tadi transportasi yang kita mungkin Pak Wahyu juga karena tinggal di Batam kan, naiknya naik ferry ke kantor kan, ke Tanjung Pinang. Nah ini saya dengar kan udah mulai juga nih berimbas. Nah ada nggak solusi dari Pak Wahyu sendiri? Ya, solusi saat ini memang kami dari Pemprov ya memberikan dana tambahan ya buat BLT tentunya. Itu yang diambil dari belanja tidak langsung BTT ya. Itu kemarin nilainya kurang lebih sekitar 4-5 miliar ya. Nah, itu memang Pak Gubernur, kepala daerah itu menyiapkan itu dan kami setujuin itu ya. Kemudian yang kedua, kami juga meminta kepada pihak BPH Migas terutama agar kalau memang ini kan sudah kejadian ya, kejadian kenaikan ini, tetapi diiringi juga dengan stok BBM yang mencukupi. Nah, kenapa tadi saya sampaikan di pulau ini harganya juga berbeda. Kalau Pertalite di sini 10.000, mungkin di pulau 15 sampai 20.000. Begitu. Ya, seperti itu. Karena kenapa? Terkadang di sana karena stok BBM-nya juga kadang nggak ada. Gitu. Seperti itu. Jadi memang ini juga salah satu pemicu juga sebenarnya. Jadi kami meminta kemarin ada pengawasan khusus ya dari provinsi, tetapi memang pengawasan ini dilakukan oleh BPH Migas. Karena untuk yang provinsi itu hanya pengendalian saja. Pengendalian ini agak sedikit sulit. Ya. Jadi memang pengawasannya harus memang dari provinsi juga bekerja sama dengan TNI Polri. Itu mau nggak mau harus melakukan seperti itu. Ya. Tadi selain dari memberikan BLT tambahan dari provinsi dan juga kabupaten kota juga membantu di luar yang diwajibkan oleh pemerintah pusat, yaitu dari dana transfer daerah ya, DBH dan lain-lain 2% itu, tetapi tadi yang dari APBD juga harus wajib ditambahkan untuk membantu BLT buat yang terdampak BBM tersebut ya.
tetapi ini masih jauh Iya, dari harapan. artinya kalau dengan adanya sekarang ini sebenarnya kan sudah terjadi baru BLT dilakukan toh. Nah, Karena iya. saya baca beberapa publikasi tuh pembagian BLT khusus di Kepri sendiri kan besok Benar. tanggal 24 Iya, September rencananya. kan. Artinya kan kenaikan ini udah lebih dulu, BLT baru turun. Nah, apakah seperti apa sih sebenarnya positifnya BLT ini di tengah kenaikan ya? Apakah memang sudah sangat membantu atau malah ya sama sekali mungkin tidak terasa bagi masyarakat sebenarnya? Iya, iya. Dan apakah BLT ini sudah menyeluruh kepada, karena BLT saya baca kan katanya untuk warga kurang mampu. Nah, menurut Pak Wahyu seperti apa sebenarnya? Ya, sebelum saya jauh, saya minum dulu sebentar ya. Boleh. Kita santai aja kan? Boleh. Nah, gitu, boleh ya. Jadi memang benar besok rencananya Pak Gubernur akan memberikan secara simbolis ya untuk bantuan BLT tersebut ya. Tetapi BLT yang memang disampaikan oleh pemerintah pusat, oleh Presiden bahwa 600.000 per 4 bulan, artinya dalam 1 bulan itu 150.000. Tetapi dari Provinsi Kepri sendiri, untuk yang dari provinsi ya, itu tidak sampai 4 bulan ya. Jadi hanya 3 bulan yang akan diberikan. Oh, enggak sama seperti dengan itu. nasional. Oh, tidak sama. Jadi hanya 450.000 karena anggaran yang tersedia juga masih terbatas ya. Jadi masih mencarilah kami dari Banggar juga mencari bagaimana ini bisa ada bantuan yang lebih. Ya, bantuan 150.000 ini ya memang kalau disyukuri ya karena ada bantuan ya, bantuan tambahan. Tetapi kalau masalah cukup tidak cukup ya ini memang masih jauh. Masih jauh karena dengan 150.000 sekarang kalaupun orang mempergunakan transportasi laut saja udah nggak bisa mencukupi ya. Artinya kalau seandainya penerima BLT itu dari satu pulau yang membutuhkan transportasi laut mengambil ke kantor pos, apabila tidak langsung diberikan ke rumahnya, ini bagaimana? Habis setengah jalan gitu kan. Masalahnya begitu. kan Pak, BBM naik, pendapatan yang nggak naik-naik kan. Nah, Kan ini gitu. masalahnya. pendapatan nggak naik-naik. Kemudian kalau seandainya dinaikkan UMK segala macam, ini kan lebih bahaya lagi kan. Iya, gitu. iya, iya. Nah, inilah sebenarnya yang kami salah satu juga menolak itu. Jadi dampaknya sangat luar biasa untuk saat Karena ini. gini, kalau kita bicara tadi Pak Wahyu udah buka tuh bahwa BLT ini kalau untuk di Kepri sendiri berbeda, Ya. 3 bulan, sementara di nasional itu di pusat itu 4 bulan. Walaupun sebenarnya 4 bulan atau 5 bulan, ya, sementara BBM ini naiknya nggak tahu kita bakal turunnya kapan kan gitu. Ya, ya. Bisa jadi naik lagi nanti kan nggak tahu tuh. Nah, seperti apa sebenarnya ini? Ya. Kok Yang untuk 4 bulan tetap yang nasional itu 4 bulan, yang Kepri ini 3 bulan itu yang dapat bantuan itu dari Pemprovnya. Ya, jadi berbeda itu dari APBD yang 3 bulan ya. Jadi dibedakan karena memang kenapa dibedakan ini? Yang dari Pemprov ini khusus untuk yang nelayan, tenaga kerja buruh sama sopir angkot yang memang tidak terdata dalam DTKS. Karena yang dari pusat ini kan mengambil dari DTKS yang sudah ada. Jadi ketika BBM ini naik 1-2 minggu, pusat sudah ada datanya bahwa sekianlah jumlah artinya nggak ada kemiskinan. artinya nggak ada pendataan awal. Nah, itulah pendataan awal untuk yang terdampak ini belum Yang ada. terbaru kan? Terbaru belum. Yang terbaru tidak ada. Tidak ada. Nah, makanya inilah pemerintah Kepri menyiapkan 4-5 miliar untuk yang terbaru ini dilihat. Dan ternyata data ini lebih banyak dari yang memang diharapkan gitu, yang yang memang ini dianggarkan kan begitu. Iya, sehingga iya. ini tidak akan cukup gitu. Nah, ini yang memang saya sangat prihatin juga, sangat sedih sekali ya, tapi kemampuan APBD sendiri belum mampu untuk menanggulangi itu. Nah, menyikapi soal ini yang tiba-tiba BLT ini keluar terus data yang digunakan data yang lama. Nah, dari PKS sendiri, Pak Wahyu, apa langkah apa yang dilakukan dari Kepri ini setelah dilakukan pendataan yang baru? Jumlah warga yang layak menerima BLT ini kan lebih besar dengan data yang karena data lama nih kan. Ya. Nah, apa yang akan dilakukan sendiri?
Ya, kami mengkolek ya, karena PKS ini punya akar rumput di bawah, punya kader-kader yang memang di bawah selalu siap sedia, tentunya mulai dari kelurahan dan juga dari RW RT ya. Jadi memang ada satu kader, satu RW itu satu kader biasanya. Nah, kami melihat itu, kami tanya mereka, coba kami turun langsung ke lapangan, saya sendiri turun ke lapangan, mereka mengajukan surat keterangan tidak mampu dari RT RW kemudian ke kelurahan. Kemudian ketika mau di-input itu tidak bisa, kan begitu. Nah, inilah data yang memang sebenarnya tidak masuk dalam data DTKS, dan itu jumlahnya cukup banyak ya. Saya kasih contoh, ke minggu yang lalu saya silaturahmi ke satu wilayah ya, di Batu Besar, ke bulan dapil saya. Dalam satu RT di sana ada 240 kakak, keluarga kurang mampunya kurang lebih sekitar 114 orang ya. Ternyata yang dapat hanya kurang lebih sekitar belasan orang saja, mungkin 14 orang, 14 kakak gitu loh yang dapat. 100 yang lebih kemana kan gitu. Nah, inilah sebenarnya nanti di situ ada kecemburuan sosial kan gitu. Kok si A dapat, si B nggak dapat, padahal ekonomi sudah mulai bangkit juga kan gitu. Karena data yang dimasukkan oleh pusat itu data DTKS yang sebelumnya, bukan yang sekarang gitu. Artinya tidak ada persiapan sebelumnya melakukan penaikan ini, kan harusnya dilakukan pendataan dulu toh. Nah, ini jadi masalah besar. Harus seperti itu. Karena jujur mungkin di lapangan ya mereka tidak mau terbuka saja kelihatannya. Yang memang menerima masih yang PKH ya, terutama ya PKH masih ada orang yang sudah pindah, ada yang sudah meninggal. Ini kan update datanya seperti apa gitu, termasuk yang BBM ini kan itu. Nah, untuk ini sendiri Pak, anak kos nih, terutama tadi buruh. Nah, bagaimana dengan yang pengangguran? Yang lagi nyari kerja nih, yang mungkin dia dulu kerja tapi udah habis kan, nyari kerja lagi, tentu butuh biaya nih. Dengan BBM bersubsidi naik kan tentu berdampak sekali nih. Gimana mereka dapat nggak BLT nih kan gitu? Ya ini menarik ya, menarik sekali ya memang. Kalau dilihat itu pasti nggak mungkin dapat gitu loh. Karena yang sekarang mungkin ya ada keluarga ataupun yang belum berkeluarga ya, mencari kerja. Kadang sudah keluarga yang dulunya mampu tapi dia habis kontrak, ya kemudian ada tabungan mungkin 1, 2 bulan, 3 bulan masih oke ya. Tapi kalau sudah 5 bulan ke atas, mereka yang asalnya punya motor kredit akhirnya tak bisa bayar kredit, kemudian motornya diambil. Nah, ini kan nggak termasuk ke dalam itu gitu loh. Nah, ini yang memang kami sedang mengkolek datanya itu. Makanya saya meminta kepada Pemprov dan juga mungkin pemerintah kabupaten kota agar memang mengkolek data yang betul-betul real lah, kerjasama dengan RT RW yang update gitu lah. Karena kalau nggak update ini mau gimana? Nanti kalau terjadi kecemburuan sosial ini bahaya, sangat bahaya sekali kan begitu. Maka akan terjadi kericuhan-kericuhan yang memang tidak diharapkan. Iya. Tapi kalau data ini sudah ada, otomatis ke depannya ini kan sebentar lagi APBD murni 2023 kan akan dibahas. Nah, ini kan mungkin ngambil data ini dari yang sekarang kan itu. Jadi berapa yang harus BLT untuk tahun depan kan itu? Apakah ini dihapuskan atau tidak? Karena kan kenaikan BBM ini kan selamanya. Ya. Kemudian yang dibantu 600.000 kan tahun ini. Nah, tahun depan gimana? Apakah ini ada atau tidak? Kan itu. Kemudian berapa jumlahnya? Apakah dengan jumlah yang sama? Apakah dengan nominal yang sama? Ini juga sebenarnya masih rancu gitu. Makanya kami dari fraksi PKS kalau bisa ini dibatalkan saja lah. Daripada ini rancu kemudian terjadi konflik karena satu dikasih satu enggak ya, mendingan kembali dulu ke awal. Mungkin kalau memang subsidi ini besar, ya minta tolong pemerintah pusat untuk proyek-proyek yang memang tidak terlalu prioritas, ya jangan dulu lah, itu ditunda dulu lah, seperti itu. Karena kan salah satu alasannya juga ada proyek-proyek nasional yang memang strategis tapi tidak terlalu prioritas, itu di hold dulu. Nah, saya kan membaca alasannya itu kan dua. Alasannya salah satu karena subsidi ini yang sudah terlalu besar. Karena yang kedua alasannya tidak tepat sasaran BBM bersubsidi. Sebenarnya kan ini kan sebenarnya nyambung nih. Alasan kedua ini.
dua alasan ini sebenarnya nyambung. Satu terkait subsidi yang sudah cukup besar negara, artinya takut APBN takut jebol. Satu tidak tepat sasaran. Nah, tidak tepat sasaran sendiri, seperti apa melihat sebenarnya? Ini salah siapa sebenarnya? Kok bisa tidak tepat sasaran BBM bersubsidi ini? Nah, Pak Wahyu sendiri melihat ini seperti apa? Ya, dua hal yang alasan pemerintah memang betul, tetapi dengan adanya tidak tepat sasaran ini berarti kan pengawasan yang memang loss ya. Artinya pengawasan ini kan dilakukan oleh BPH Migas kan begitu. Saya sendiri punya mobil ya, Avanza, Fortuner. Terkadang Avanza kami memang pakai Petrolite ya, tetapi ketika Fortuner juga ditawarkan juga Petrolite kan begitu. Nah, ini juga pengawasannya apa gitu. Siapa yang melakukan pengawasan ini? Makanya kami mendorong agar pemerintah provinsi melakukan pengawasan juga. Ya, bukan sebagai pengendali oke ya, tetap dilanjutkan, tapi yang ngawasin tuh nggak ada. Nah, siapa yang mengawasin? Ya pemerintah. Berarti kan yang loss adalah pemerintah, tidak bisa mengawasi. Karena tidak mungkin Pertamina kan, karena ya, Pertamina tidak punya kewenangan naik turunin yang bersubsidi. Enggak. Ya kan? Enggak, betul. Karena Pertalite nggak salah itu kewenangan dari pemerintah toh. Iya, Pertamina juga tidak juga dalam pengawasannya mereka gitu loh. Mereka hanya bisnisnya saja, unit bisnisnya. Berapa yang dibutuhkan itu yang mereka siapkan kan begitu. Nah, sebelum ada kenaikan ini sebenarnya, bagaimana Pak Wahyu melihat pengawasannya sejauh ini? Pemerintah melakukan pengawasan terkait ini. Saya beberapa kali, karena ini ranahnya juga di Komisi 2 ya, mitranya Dinas Perdagangan, kemudian Biro Ekonomi, itu pengawasan itu nggak ada kalau menurut saya sih. Ya. Pengawasan saat ini belum ada. Saya nggak tahu apakah ini nggak jalan atau tidak ya. Karena yang melakukan pengawasan kan BPH Migas. Sedangkan BPH Migas di Kepri sendiri nggak ada. Iya kan? Yang ada itu di pusat gitu loh semua. Ya artinya orang di SPBU itu ya hanya pekerja, orang datang ya dikasih toh. Iya betul. Mereka juga nggak salah. Mereka nggak bisa membatasi. Nggak bisa membatasi, benar. Nah, inilah sebenarnya ya yang salah siapa sih? Yang tadi dua alasan tadi pemerintah, saya balik ya kembali lagi ke pemerintah. Nggak ada pengawasannya, ada aturan yang real lah. Artinya kalau ada punishment dan reward juga otomatis rakyat akan mengikuti. Karena kan saat ini bukan hanya Pertalite, Pertamax juga naik. Iya, semua naik. Ya. Kalau masih juga pengawasan tentu lemah, tentu yang dipaksa untuk ke Pertamax tentu bakal curi-curi kesempatan kan? Ke Petrolite karena harganya agak jauh juga. Disparitasnya memang cukup jauh juga antara Petra dengan Pertamax. Tapi kalau pengawasannya bagus, saya kira sih enggak. Karena gini, kalau seandainya masyarakat yang mampu ya mempergunakan BBM non subsidi, otomatis pemerintah provinsi juga diuntungkan karena di situ ada bagi hasilnya juga untuk pemerintah provinsi. Tetapi kalau seandainya mempergunakan BBM non subsidi, ya pemerintah provinsi juga rugi sebenarnya. Artinya tidak hanya cukup dengan ucapan menghimbau yang berada ini menggunakan Pertamax kan? Iya betul. Cukup. Artinya pengawasan. Betul. Makanya ini kami dorong nih, kemarin saya ada rapat kebetulan persis kemarin jam 2 ya. Kami melakukan rapat dengan Pertamina ya. Kami menanyakan tentang regulasi itu. Pengawasan memang dilakukan oleh BPH Migas. Kemudian Pertamina hanya melakukan bisnisnya saja. Ya, dan ternyata kuota BBM subsidi ini untuk Petrolite ini tinggal sedikit lagi nggak mencukupi, gitu. Nggak mencukupi. Permintaan itu cukup besar. Cukup besar. Kenapa permintaan cukup besar? Karena banyak yang loss-nya tadi. Karena nggak pengawasan. Ya, karena tidak ada pengawasan. Yang kedua, kuota yang diberikan 300 kurang lebih 350-an ya. Kiloliter ternyata tidak mencapai juga dari pusat, nggak segitu yang diberikan gitu loh. Ya Pertamina ya ikut aturan daripada BPH Migas gitu loh. Makanya saya mungkin dengan teman-teman dari Komisi 2 ya di Oktober nanti, karena ini masih pembahasan APBD perubahan, mungkin akan langsung ketemu dengan BPH Migas ya. Ini kenapa Kepri ini gitu loh. Karena kalau transportasi laut ini katakanlah nelayan. Nelayan di tengah laut
mereka lagi pergi mencari ikan segala macam, tiba-tiba BBM habis. Ya, mau gimana ini? Mau didayung udah di tengah laut atau gimana kan gitu. Kemudian di darat minyak sudah habis, gimana ini caranya? Nah, ini banyak kejadian sebenarnya. Nah, inilah satu keprihatinan ya sebenarnya, karena di pulau-pulau ini kan banyak ya, Kepri itu dari ribuan pulau gitu. Nah, inilah alasan kami juga akan ke pemerintah pusat seperti itu. Nah, kita tarik balik soal PKS melakukan, sampai kemarin saya lihat Pak Wahyu sampai turun ke jalan ya. Iya, betul. Bersama fraksi PKS yang ada di Kota Batam ya. Dan kader-kader PKS lah, simpatisan. Artinya sampai mengungkapkan ya, mendukung juga gerakan mahasiswa yang menolak kenaikan BBM toh. Iya, betul. Nah, saya sedikit ada ini terkait gerakan PKS secara nasional maupun di Kepri lah. Nah, ini gerakan PKS ini sebenarnya murni kepentingan masyarakat atau tanda kutip hanya mencari simpatik karena menjelang 2024. Pak Wahyu sendiri bagaimana sebenarnya? Kalau ini sebenarnya ya, ini murni dari kepentingan masyarakat ya, karena berangkat tadi yang di awal saya sampaikan bahwa masyarakat ini baru pulih dari pandemi Covid ya. Pandemi Covid baru pulih nih tentang ekonomi, baru mulai bekerja ya, ingin mungkin membayar utang-utang yang lama yang selama 2 tahun lebih hilang seperti itu ya. Ini tiba-tiba BBM sudah naik lagi. Mereka banyak yang menjeritkan begitu. Kemudian ini murni itu mungkin karena ada kepentingan politik, dianggap orang luar kepentingan politik ya, karena kan memang momennya memang udah menjelang ya. Artinya jangan sampai ada penilaian bahwa ini curi panggung demi 2024 kan gitu. Enggak juga, karena memang PKS kan sebagai oposisi, walaupun PKS ini oposisi ya, kalau yang memang itu kepentingan masyarakat secara umum kami akan dukung ya pemerintah gitu loh. Tapi kalau tidak kepentingan masyarakat ya kami juga pasti akan berontak gitu, seperti itu. Itulah kami gitu loh. Banyak kok aturan-aturan dari pemerintah yang memang mendukung untuk kepentingan masyarakat ya, kami semua mendukung itu. Tapi kalau sudah kepentingan masyarakat terganggu ya, kami harus berdiri di masyarakat gitu. Harus sama-sama ini. Sampai saat ini dan seterusnya akan menolak. Ya, sampai saat ini dan seterusnya akan menolak itu sebelum ada solusi-solusi terbaik yang diberikan oleh pemerintah, karena ini memang masih memberatkan lah. Artinya dengan adanya BLT pun sebenarnya bukan sebuah solusi yang jitu. Ya, BLT ini bukan solusi yang jitu sebenarnya, karena ada hitung-hitungannya ya. Tapi ini ranahnya DPR RI tentunya ya, karena yang menaikkan juga DPR RI, yang menolak nanti memperjuangkan di paripurna segala macam pembahasan kan DPR RI ini. Kenaikan BBM ini kan ranahnya DPR RI. Tetapi kabupaten, kota dan provinsi ini wajib menyuarakan. Nah, itu makanya kami dari Provinsi Kepri PKS meminta ya kepada pemerintah untuk menyuarakan lah aspirasi masyarakat ini menolak BBM subsidi ini kepada daerah. Salah satunya kenaikannya mengawal tuntutan yang dititipkan oleh teman-teman mahasiswa. Iya betul, harusnya dikawal ini. Yang nanti akhirnya di pusat itu keputusan seperti apa ya, itu kan ranahnya pusat gitu. Yang penting di daerah ini loh dampak terhadap Provinsi Kepri ini. Ini yang kami mau. Mungkin mahasiswa juga mau seperti itu. Karena tanpa berjuang dari bawah, ini bagaimana pusat? Karena lahirnya negara tercinta Republik Indonesia ini kan terdiri dari berbagai provinsi, ya. Kalau di provinsinya tidak sejahtera, kalau di provinsinya menolak ya bagaimana? Kan itu. Jangan sampai negara saja ini yang hadir, negara yang makmur, tetapi masyarakatnya di provinsi-provinsi lain itu kurang makmur itu, malah tertinggal. Ini kan sayang, apalagi Provinsi Kepri yang berdekatan dengan negara tetangga ini menjadi sorotan juga gitu loh. Artinya ini baru pulih gitu, baru ingin bangkit, tiba-tiba ada cobaan lagi nih sebenarnya. Iya. Makanya tagline yang saat ini kan ekonomi pulih ya, masyarakat sejahtera ya. Nah ini juga gimana nih, bener nggak nih kan begitu? Seperti itu mas sekarang. Gimana mau pulih bangkitnya kan? Ya, sementara dengan kenaikan yang luar biasa. Kalau
Provinsi Kepri sendiri tadi dibilang mampunya 3 bulan. Nah, tidak mungkin toh selesai sampai di situ. Nah, Pak Wahyu mengetahui apakah nanti akan nambah lagi, mungkin 3 bulan lagi, setelah 3 bulan habis 3 bulan lagi, sementara dengan ya kalau nggak salah defisit ya. Ya, defisit masih. Ya. Nah, itu bagaimana ceritanya itu Pak Wahyu? Ya, dengan kondisi APBD Kepri yang masih 3,9 ya, 3,9 triliun itu kalaupun menambah itu memang sangat berat sekali ya. Tetapi memang bisalah disisir atau dilihat nih skala prioritas pembangunan yang mana yang memang harus dirubah pada subsidi BLT tersebut ya. Saya juga mendorong itu, tetapi kembali lagi ini datanya harus real dulu. Terkadang data di lapangan ini belum fix ya. Nah, ini dalam 2 bulan ke depan saya sih berharap pemerintah ini mengkolek data yang benar-benar real ya. Masyarakat yang terdampak ini harus betul-betul didata ini berapa banyak sih sebenarnya, agar untuk tahun depan kita sudah tahu gitu loh. Ini berapa jumlahnya sebenarnya, kan begitu. Kalau yang saat ini memang 3 bulan dan itu tidak semua karena ini kan mendadak dan mendesak kan begitu. Jadi ya jadinya ya apa adanya kan seperti itu. Tetapi untuk tahun depan kita nggak tahu juga apakah nih Kepri ini punya anggaran atau tidak, karena memang PAD Kepri sendiri itu masih jauh di atas rata-rata, masih ketergantungan dari pajak kendaraan bermotor, sedangkan kewenangan provinsi yang mengelola 0 sampai 12 mil wilayah laut ini kan tidak diberikan karena ada undang-undang CK kan itu. Jadi kewenangan masih di pusat gitu. Tapi kalau ini diberikan, saya kira provinsi Kepri akan menambah PAD ini, dan PAD ini bisa untuk mencukupi tentunya untuk BLT dan bantuan-bantuan sosial lainnya. Jadi tidak hanya fokus ke BLT juga, tapi bantuan-bantuan ke pemulihan ekonomi, pemulihan inflasi ya. Kemudian juga bantuan para UKM. Nah, itu yang sebenarnya wajib kan gitu. Bantuan ke petani, ke nelayan seperti itu. Ya, bukan dalam bentuk mungkin uang, tapi dalam bentuk mungkin barang atau mungkin dalam bentuk pendampingan yang lain kan itu. Bahkan kemarin Pak Wahyu juga menyuarakan terkait mahasiswa yang digratiskan naik ferry ya. Ya, saya juga mau minta itu memang. Itu kenapa berat. Itu? Karena gini, rata-rata mahasiswa di Tanjung Pinang umrah ini ya, Universitas Raja Ali Haji ini banyak mahasiswa dari pulau. Karena memang bangkitnya umrah ini dari pulau-pulau mereka kuliah. Kemudian juga mereka per 3 bulan dapat itu kan pulang kan itu. Ketika pulang ya ini harusnya ya pemerintah menggratiskan saja kan, itu kan gampang gampang sekali untuk di tracking lah ya berapa mahasiswa, kemudian kasih tanda udah free aja gratis mahasiswa pulang pergi gitu loh, seperti itu. Nah, kami dorong juga, dan itu juga nggak banyak ya. Nggak banyak nilainya. Seperti itu. Tapi yang penting tadi terkait data. Ya, datanya data dulu. Penerima BLT ini yang belum sinkron antara pusat dan daerah. Gitu ya. Nah, kalau untuk Kepri sendiri, sampai kapan menyuarakan soal penolakan ini? Kalau fraksi PKS ya, ini menyuarakan ini sampai ini nasional ya? Ya, seluruh daerah. Sampai memang ada keputusan untuk penurunan harga BBM, karena satu alasannya juga harga minyak dunia kan turun. Harga minyak dunia turun. Harusnya udah turun ya? Harusnya kan sudah turun. Ini apanya yang salah? Apakah dari proses pembeliannya segala macam ya, pusat adalah ya salah satunya dari proses pembeliannya tentunya. Kalau langsung kepada negara yang penghasil minyak tadi OPEC, saya kira sih ini akan turun ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang untuk bantuan-bantuan ini memang harus tepat sasaran gitu. Kami udah mulai bisa tenang barangkali seperti itu ya. Selama ini tidak tepat sasaran ya kami akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat ya. Tetap solid kan ya, dari mulai berbagai daerah ini. Ini udah keputusan dari PKS ya, pusat. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Sama-sama. Panjang lebar, dan tentu semoga apa yang Pak Wahyu perjuangkan dan teman-teman di PKS khususnya Kepri semoga dapat didengar lah
karena kami pun merasakan juga bahwa ya kan gitu. Iya. Jadi bukan hanya ini ya, Iya. bukan hanya pedagang, saya tambahkan, bukan hanya nelayan, petani, kemudian sopir ya, kemudian tadi para pekerja yang lain mencari pekerjaan. Ini juga sebenarnya para wartawan yang di lapangan juga merasakan terdampak juga. Kemudian para honorer juga ya. Honorer yang THL tersebut juga merasakan berapa banyak THL di Kepri ini. Kan gitu, terutama dengan kota segala macam itu. Ojek. Ya, kan? ojek juga sama. Terutama juga pangkalan ojek bukan dari Gojek nih. Ini kan berdampak juga ini. Ya berdampak. Sedangkan yang diberikan bantuan kan nggak semua. Ini masalahnya, pasti ada yang terlewat. Ketika terlewat ini gimana nih solusinya kan? Jangan sampai berantem ini kan begitu. Nah inilah yang kami memang sekarang suarakan lah pada pemerintah. Terima kasih Pak Wahyu. Sama-sama. Artinya ya tetaplah berjuang. Semoga ini tidak ada kepentingan lain kecuali demi perjuangan untuk rakyat. Ya, tapi kalau dampaknya nanti ke suara ya itu kan dampak daripada itu ya. Itu tidak ya rezeki lah. Rezeki dari perjuangan. Ya. Perjuangannya harus ikhlas kan ya. Artinya gitu. Jangan berhenti menyuarakan aspirasi rakyat. Tapi 2024 tetap maju ya. Tetap maju di Provinsi Kepri. Iya. Dapilnya kalau nggak salah dapil 6 ya. Dapil 6, Kepri 6 ya. Nggak usah Sebeduk Galang Bulang, masih tetap dapil yang sama. Kalau tidak ada perubahan ya, tapi tergantung daripada kiadah lah ya. PKS. Amin. Mudah-mudahan segala aktivitas Pak Wahyu selalu dilancarkan. Pak Wahyu ini karena lagi serak-serak. Ya. Mudah-mudahan cepat pulih lah dan keluarga selalu sehat. Amin. Kami sangat apresiasi Pak Wahyu berkenan hadir di sini. Mungkin nanti next time mungkin dengan teman-teman mahasiswa ya. Iya, betul. Kita diskusi bareng lagi di Alur Podcast. Tentunya saya juga pengen nanti ya kita podcast lagi yang lain mungkin dengan tema-tema lain. Ya kan. Artinya kami ucapin terima kasih Pak Wahyu. Sama-sama. Intinya pesan yang selalu kami sampaikan, jangan berhenti berbuat baik. Ya, insyaallah mohon doanya saja ya. Karena memang kami juga sekarang fokus pada inflasi lagi. Masih banyak lah. Tadi sebenarnya jadwal kita jam 3 ya. Iya, sebenarnya jadwal jam 3. Baru selesai rapat ya. Iya, betul. Ini rapat dengan Natuna ya terkait RPIP, juga bagaimana pengembangan ekonomi di Natuna. Ini banyak sekali jadwal. Rapatnya dari jam berapa, Pak? Rapat kami dari pagi sebenarnya ada rapat banggar, setelah rapat banggar Jumatan dulu dilanjutkan dengan pembahasan RPIP kan seperti itu. Jadi sampai malam ya kami turun ke lapangan. Makanya kalau suara serak nih wajar karena kurang istirahat. Nah, ini bukti loh. Ini karena masih ada loh masyarakat yang menilai itu kebanyakan tidur. Kayak gitu. Banyak tidur ya gitu. Padahal saya dapat tadi WA rapat dari pagi kan. Iya. Sampai mundur kita jadwal podcast ini kan. Iya. Artinya Pak Wahyu nggak tidur. Iya. Tapi kayak gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Wahyu. Pokoknya sehat terus lah sama keluarga. Ya berjuang terus lah. Suarakan terus aspirasi rakyat. Ya. Terima kasih. Jangan kapok-kapok ke sini. Siap. Ada yang pengen disampaikan pesan untuk masyarakat khususnya? Baik, saya menyampaikan kepada masyarakat yang mungkin yang belum menerima BLT ataupun yang belum tercatat, silakan mungkin daftar melalui RT RW dan kelurahan ya. Ada aturan-aturannya di sana. Kalaupun memang tidak diterima oleh nanti kelurahan, tolong nanti mungkin tokoh masyarakat atau RT RW bisa melapor juga langsung ke kami atau ke praksi PKS ya, berapa sih jumlahnya agar memang kami juga bisa memetakan ya. Kemudian bagi masyarakat yang menerima ya alhamdulillah, kalau tidak cukup ya diskurin saja kan begitu. Tapi kami akan terus berjuang mengadvokasi ya keinginan dari masyarakat ini. Mungkin itu.
dan tentu peringatan untuk masyarakat, pemerintah khususnya terkait pengawasannya. Ya, pengawasannya juga harus diperketat. Betul, lagi. Dan minta juga kepada masyarakat untuk bantu mengawasi lah akan hal ini. Ini harus saling kesadaran semua pihak. Iya, benar. Artinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.